USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, adalah kapal induk bertenaga nuklir saat ini dalam pelayanan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ditugaskan pada tahun 1977. Kapal adalah yang kedua dari 10 kapal induk kelas Nimitz saat ini dalam pelayanan, dan merupakan kapal pertama bernama setelah Presiden ke-34 Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower. Kapal awalnya bernama hanya sebagai USS Eisenhower, seperti kapal pemimpin kelas Nimitz, tetapi nama itu diubah menjadi bentuk yang sekarang pada tanggal 25 Mei tahun 1970. Kapal induk, seperti semua kapal lain di kelasnya, dibangun di Newport News Shipbuilding Company di Virginia, dengan desain yang sama dengan kapal pemimpin, meskipun kapal telah dirombak 2 kali untuk membawanya ke standar baru-baru ini. Sejak commissioning, Dwight D. Eisenhower telah berpartisipasi dalam penyebaran termasuk Operation Eagle Claw selama krisis penyanderaan Iran pada tahun 1980. Serta Perang Teluk pada 1990-an, dan baru-baru dalam mendukung operasi militer AS di Irak dan Afghanistan. Dwight D. Eisenhower awalnya ditugaskan ke Armada Atlantik Amerika Serikat. Dan setelah menerima pelatihan selama setahun, kapal tersebut dikunjungi oleh Presiden Jimmy Carter bersama istrinya Rosalind Carter, Menteri Pertahanan Harold Brown dan Penasihat Keamanan Nasional Zbigniew Brzezinski. Pada Januari tahun 1979, dia berlayar untuk penempatan pertamanya ke Laut Mediterania. Selama pengerahan ini, saat berada di lepas pantai Israel, Perdana Menteri Israel Menachem Begin mengunjungi Dwight D. Eisenhower, pengangkut kembali ke Stasiun Angkatan Laut Norfolk pada bulan Juli di tahun yang sama. Di bawah komando perwira komandan keduanya, Kapten James H. Mauldin, penempatan keduanya terjadi pada tahun 1980, ketika dia dikirim oleh Presiden Carter ke Samudra Hindia, sebagai tanggapan atas krisis sandera Iran. Dia membebaskan saudari pembawa Nimitz 3 hari setelah upaya penyelamatan sandera Iran. Untuk membantu menjaga semangat, Kapten Mauldin mengizinkan orang-orang di atas kapal untuk berpartisipasi dalam Olimpiade penerbangan. Angkatan Laut juga mengesahkan jatah bir khusus, yang terdiri dari 6 kaleng per orang, yang dibagikan selama 2 bulan. Dwight D. Eisenhower kembali ke Laut Mediterania untuk penempatan ketiganya, di bawah komando Kapten ketiganya E. W. Claxton Jr., dari tanggal 5 Januari hingga tanggal 13 Juli tahun 1982. Selama penempatan ini, 11 penumpang dan awak hilang saat Mami, logistik onboardnya pesawat, jatuh di dekat Teluk Souda, Kreta, pada tanggal 2 April. Dia juga berpartisipasi dalam evakuasi tanggal 24 Juni staf Kedutaan Besar AS dari Beirut, Lebanon, saat negara itu jatuh ke dalam perang saudara. Ike memulai pengerahan keempatnya dari tanggal 27 April hingga tanggal 2 Desember tahun 1983. Selain beberapa latihan besar dengan NATO, personel dan aset Angkatan Udara Mesir dan AS, dia berada di bawah ancaman serangan langsung karena diktator Libya Muammar al-Qaddafi bersumpah untuk mengubah Teluk Sidra menjadi jurang darah merah jika kapal memasuki zona yang diklaim oleh Libya. Ketegangan lebih lanjut antara Libya, Chad, Sudan, dan Mesir memaksa Ike diperintahkan ke wilayah yang disengketakan. Antara 2 dan tanggal 5 Agustus kapal patroli udara tempur mencegat 2 MiG-23 Flogger dan 2 pesawat Dassault Brigade Mirage V yang menuju ke kapal induk dalam pertempuran terpisah. Pesawat Libya segera kembali ke pangkalan mereka, mengakhiri kedua insiden tersebut. Langkah-langkah diplomatik mengempiskan krisis beberapa hari kemudian. Pada tanggal 26 Agustus Ike berlayar untuk melihat kota Beirut, Lebanon yang diperangi. Kapal itu meluncurkan serangan pengintaian untuk mendukung marinir AS dan penjaga perdamaian internasional lainnya yang diserang di darat. Setelah 93 hari di laut sejak kunjungan pelabuhan sebelumnya, Ike mengunjungi Italia pada tanggal 21 Oktober. Dia sekali lagi harus mempercepat menuju Beirut, hanya 5 hari kemudian pada tanggal 26,
karena serangan bunuh diri yang menewaskan hampir 300 tentara Amerika dan Prancis pada tanggal 23 Oktober. Ike akan tetap di stasiun sampai dibebaskan oleh operator kemerdekaan dan John F. Kennedy pada pertengahan November. Setelah menyelesaikan periode dan pengerjaan galangan kapal yang ekstensif, kapal induk dikerahkan pada tanggal 26 September tahun 1991 ke Teluk Persia untuk melanjutkan operasi multinasional dengan pasukan koalisi untuk mendukung operasi Badai Gurun. Ike kembali ke Norfolk pada tanggal 2 April tahun 1992, dan, pada tanggal 12 Januari tahun 1993, memasuki galangan kapal Angkatan Laut Norfolk untuk perombakan dan konversi, kembali ke armada pada tanggal 12 November tahun 1993. Pada bulan September tahun 1994, Dwight D. Eisenhower dan elemen dari Divisi Gunung ke-10 AS pertama kali menguji konsep pengemasan gaya adaptif. Tentara dan peralatan divisi dimuat ke kapal. Dan tim Angkatan Darat, Angkatan Laut kapal menuju Port-au-Prince untuk memimpin operasi penegakan demokrasi, upaya pimpinan AS untuk memulihkan pemerintahan terpilih Haiti. 1 bulan kemudian, pada bulan Oktober tahun 1994, Dwight D. Eisenhower berangkat untuk penempatan 6 bulan yang mencakup misi terbang untuk mendukung operasi Southern Watch dan operasi Denny Flight. Penempatan ini menandai pertama kalinya wanita dikerahkan sebagai anggota awak kombatan Angkatan Laut AS. Dwight D. Eisenhower, Carrier Air Wing 3, CVW-3, dan Komandan, Tim Staff Cruiser Destroyer Group 8 termasuk lebih dari 400 wanita. Selama penempatan membuat kapal tersebut mendapat julukan The Love Boat.